Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang isim domir. Saya ulangi kembali karena kemarin ketika saya mengoreksi jawaban kalian terkait dengan domir, ternyata banyak yang masih salah paham mengenai domir. Oleh karenanya saya ulangi materi tentang isim domir. Kalian perhatikan, isim domir dibagi menjadi dua. Yang pertama isim domir al-baris dan kedua domir mustatir. Baris dan domir al-mustatir. Baris itu tampak, domirnya tampak dalam lafadz, sedangkan mustatir dia tidak tampak dalam lafadznya. Kita masuk ke baris dulu. Isim domir baris dibagi menjadi dua. Yang pertama isim domir al-munfasil dan yang kedua domir al-muttasil. Untuk domir munfasil pernah kalian pelajari, sudah hafal mungkin, huwa huma hum ya huma hunna anta antum antum sampai nahnu. Ini munfasil karena dia terpisah. Munfasil itu terpisah, dia tidak gandeng dengan lafadz lain. Untuk domir muttasil dari mulai hu ini. Nah, domir muttasil itu domir yang tersambung dengan kata lain. Yang sering kalian ketahui contohnya ada hu, huma, hum, ha, huma, hunna, kakuma, kum, kikuma, kunna, ya, sukunna. Nah, ini yang di akhir. Contohnya baitun, rumah. Baiti berarti rumahku, ya, sukun berarti baiti rumahku. Baituka rumahmu, ka. Nah, ini kan ka-nya mesti gandeng, baituka, ka-nya gandeng. Nah, itu namanya domir mutasil. Yang jarang diketahui sekarang yaitu domir muttasil, domir yang tersambung tapi bentuknya semacam ini. Nah, ini loh, ada domir alif, ada namanya itu domir alif, domir wawu, domir nun, domir ta, domir tunna, ini alif, wawu. Nah, untuk mengetahui ini kita lanjut di pembelajaran di contoh berikutnya biar lebih jelas. Karena ada perbedaan antara fi'il madi dan fi'il mudhari'. Ini garis ini fi'il madinya, yang ini fi'il mudhari'nya. Kita amati yang fi'il madi dulu. Untuk fi'il madi domirnya adalah ini munfasil ya. Huwa huma hum ya huma hunna anta antum antum ana nahnu, ini domir mutasil. Domir munfasil, domir yang pisah. Sedangkan untuk domir mutasilnya ini kosong. Jadi kenapa ditulis dua di sini? Ini mustatir, ini anggapnya kosong. Untuk domirnya mutasilnya fi'il madi alif, fi'il mudhari'nya alif, ini wawu. Kalau masuk di contoh semacam ini. Nih. Ini fi'il madi. Munfasilnya huwa, huma hum sampai nahnu. Fi'il madinya kan nasoro, nun, sod, ro, fa, ain, lam, fi'il. Di sini tidak ada tambahan. Maka ketika ditanya nasoro, fi'il, pasti butuh yang namanya fa'il. Pertanyaannya, mana fa'il dari nasoro? Jawabannya adalah mustatir. Ini tidak ada. Nanti saya terangkan. Jadi kadang nasoro, contoh ya, yang contoh yang nasoro maksudnya, itu kadang dia memiliki fa'il baris terlihat, ataupun kadang fa'ilnya bisa mustatir. Nanti ada perbedaan, saya terangkan nanti antara mustatir jawaz dengan mustatir wujub. Kita masuk di berikutnya. Nasoro, contoh nasoro. Ketika pertanyaan nasoro fa'ilnya mana, maka jawabannya adalah alif. Fa fi'il, lam fi'il, ain fi'il, lam fi'il nasoro. Alifnya adalah sebagai domir alif, tandanya tasniyah. Nasoro telah menolong sopo lanang loro. Alif berarti nasoru, contoh nasoru. Maka isim domirnya adalah wawu. Jadi domirnya wawu, bukan hum. Kalau kalian jawab hum, maka salah. Bukan hum ini, bukan. Ini hanya menunjukkan urutannya saja, urutan sesuai ini saja. Untuk domirnya nasoru ya wawu ini, wawu.
Sudah, kita lanjut di berikutnya. Ini sama, kalian amati. Nanti saya share. Materi ini akan saya share. Lanjut di fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari'nya. Contoh. Yansuroni. Fa'ilnya adalah alif. Ini alif. Jadi alif ini sekaligus menjadi fa'il yang berbentuk isim domir. Yansuroni sedang menolong sapa lanang loro. Ya ini huruf mudhari'ah, jangan salah paham. Ya adalah huruf mudhari'ah. Karena kemarin ada yang salah menjawab, dikiranya ya itu adalah domir, padahal bukan. Ya, ta, terus alif, nun ini huruf mudhari'ah, tidak ada sangkut pautnya dengan domir, tidak ada. Untuk domir, contoh yansuroni, domirnya adalah alif yang sekaligus menjadi fa'il. Yansuroni telah menolong sopo wong lanang loro. Yansuruna, domirnya mana? Domirnya wawu yang sekaligus menjadi fa'il dari yansuruna. Nah, contoh lagi, ansuru, fa'ilnya mana? Nah, fa'ilnya di sini nggak ada. Isim domirnya kan nggak ada di sini, kosong. Maka nanti saya terangkan, namanya adalah mustatir wujub. Dia wajib tersimpan, domirnya wajib tersimpan. Ansuru, alifnya kan, hamzahnya kan huruf mudhari'ah. Nun sa'ra itu huruf aslinya. Jadi domirnya tidak terlihat di sini. Karena tidak terlihat, maka namanya adalah domir mustatir wujub. Dia wajib tidak terlihat. Jangan sampai terlihat. Jangan sampai. Contoh. Kita masuk ke contoh. Ini contoh. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ada lafaz hasada di sini. Hasada adalah fi'il madi. Fi'il pastinya butuh fa'il. Wa min syarri hasidin, dan sebagian dari kejelekan orang yang hasud, idza hasada ketika dia hasud. Hasada di sini fi'il butuh fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah huwa, mustatir dia. Tidak tampak. Huwa kembali ke hasid. Huwanya ini kembali ke hasid. Nah, contoh lagi, illal ladzina amanu wa amilus sholihati. Wa amilu wawu. Illal ladzina, kecuali orang-orang amanu yang telah beriman, sopo alladzina, wa amilu lan beramal sopo alladzina. Amilu ini fi'il, butuh namanya fa'il. Pertanyaannya, fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah wawu. Wawu kembali ke alladzina. Jadi gitu. Kalau ditanya amilu, fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah wawu. Wawu adalah isim domir baris. Termasuk domir muttasil. Wawu domir muttasil kembali ke alladzina. Tuh. Jangan sampai dijawab amilu domirnya adalah hum ke alladzina, salah kalau seperti itu. Domirnya adalah wawu. Contoh lagi, wala ana abitum ma abattum. Abattum yang kamu sembah. Ada tum di sini. Tum jelas, kalau tum domir muttasil artinya kamu, siro, kabeh, kalian domir muttasil. Sekarang kita masuk di pembahasan mustatir. Bismillah. Domir al-mustatir. Domir mustatir itu domir yang tidak terlihat. Ada kalanya wajib tersimpan, wajibul istitar, dan yang kedua jaizul istitar. Boleh tersimpan atau boleh tidak kalau jaizul istitar. Kita bahas yang wajibul istitar. Wajib istitar maksudnya dia wajib tersimpan. Domirnya itu tersimpan, jadi jangan sampai terlihat, tidak boleh terlihat. Contohnya fastaqim. Ada 4 ya, ada 4. Hanya 4 ini saja yang boleh tersimpan. Yang pertama fi'il amar mufrad mudzakkar. Contohnya fastaqim.
fi'il amar mufrad mudzakkar laki-laki, fastaqim. Contoh fastaqim, atau kita ambil contoh yang serupa saja karena ini yang suruh ya. Saya ganti aja biar seragam. Contoh saya ganti unsur. Unsur nulungo sapa sira, tolonglah. Unsur kan nggak ada lafadz anta di situ. Unsur hamzah nun sod rot ro. Maka unsur sebenarnya di dalamnya ada domir anta. Unsur itu ada domir anta, tapi tidak terlihat. Makanya wajib istitar, harus tersimpan. Anta kalau ditambahkan, tolonglah kamu, kan ada kamunya, tapi kan nggak ada lafadz anta di situ. Unsur, maka unsur adalah wajibul istitar, wajib tersimpan. Yang kedua, fi'il mudhari' mutakalim wahdah. Mudhari' mutakalim wahdah. Contohnya ansuru, saya menolong. Ansuru kan nggak ada kata saya di sini. Hamzah itu kan huruf mudhari'ah. Padahal saya itu kan termasuk domir, kata ganti. Maka ansuru sebenarnya di dalamnya ada ana. Di dalamnya ada ana, tapi tersimpan tidak terlihat. Kalian percaya saja kalau ada ana. Ansuru, saya menolong, di dalamnya ada ana. Yang ketiga, fi'il mudhari' mutakalim ma'al ghawer, kami berarti. Nansuru, kami menolong. Nun huruf mudhari'ah ya. Nun huruf mudhari'ah yang bermakna kami itu tersimpan. Nansuru, kami menolong. Kami di sini adalah lafadz nahnu, tapi nahnunnya tersimpan. Dia tidak boleh diperlihatkan. Nansuru. Nomor 4, fi'il mudhari' mufrad mudzakkar mukhatab. Kamu berarti tansuru. Tansuru, kamu menolong. Nah, balik-balik taknya ini bukan makna kamu. Tak adalah huruf mudhari'ah, sedangkan kamu di sini adalah anta. Tapi di mana antanya? Antanya tersimpan karena wajibul istitar, dia wajib tersimpan. Untuk yang berikutnya, jaizul istitar itu boleh tersimpan, boleh tidak. Masuknya di mana? Masuknya adalah di ini yang saya catat nih, huwa ini. Dia masuk di mudzakkar, mufrad mudzakkar ghaib, mufrad mudzakkar ghaib, dan ini muannas, mufrad muannas ghaibah, mufrad muannas ghaibah di bagian sini, Kita masuk contoh aja. Jadi dia boleh tersimpan, boleh tidak. Kita masuk di contoh yang boleh tersimpan, boleh tidak. Ini contohnya. Al-muta'allimu kataba darsahu. Al-muta'allimu menjadi mubtada. Al-muta'allimu utawi siswa iku kataba nulis sapa al-muta'allim. Kataba mufrad mudzakkar ghaib. Kataba di sini dia adalah jaizul istitar. Dia tersimpan. Tapi boleh tersimpan, boleh tidak. Kalau yang wajibul istitar tadi kan ada 4 saja. Ini kan tidak masuk, mufrad mudzakkar ghaib kan tidak masuk. Jadi kataba, kalau ditanya kataba fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah huwa. Huwa adalah domir mustatir, jaiz, mustatir yang tidak terlihat. Jadi maksudnya domir yang tidak terlihat. Huwa itu domir mustatir, dia tidak terlihat huwa. Huwa kembali ke al-muta'allimu. Huwa kembali ke al-muta'allimu. Kalau saya balik gimana? Boleh. Kalau dibalik jadinya gini, kataba. Ini kataba taruh depan. Kataba al-muta'allimu darsahu, boleh. Jadi kalau dimaknai nanti kataba menulis, sopo, ini taruh di sini ya, andaikan ini taruh di sini. Katabanya taruh di depan sini. Kataba menulis sopo al-muta'allimu, sopo muta'allim, siswa. Maka boleh. Jadi kalau ditanya fa'ilnya kataba adalah al-muta'allimu. Kalau katabanya di depan. Kalau katabanya dijadikan khobar, maka katabanya menyimpan huwa. Huwa kembali ke al-muta'allim. Nah, contoh seperti inilah namanya jaizul istitar. Jadi kadang dia boleh menyimpan huwa kalau susunannya seperti ini. Tapi kadang pula dia
tidak mustatir ketika mempunyai fa'il yang berupa tampak, fa'il dohir, fa'il isim dohir. Contohnya kataba al-muta'allimu. Contohnya lagi, al-muta'allimatu katabat darsahu. Al-muta'allimatu menjadi mutada, khobarnya katabat. Katabat adalah fi'il, butuh fa'il. Fa'ilnya adalah hiya. Hiya kembali ke al-muta'allimatu. Hiya kembali ke al-muta'allimatu. Kalau saya balik gimana? Boleh. Contohnya saya tulis gini. Katabat dulu. Katabat al-muta'allimatu. Al-muta'allimatu boleh. Jadi misal katabat menulis sopo al-muta'allimatu, sopo siswi. Boleh, ini menjadi fa'ilnya dari katabat. Jadi dia tidak lagi fa'ilnya hiya, tidak lagi mustatir karena mempunyai fa'il yang tampak. Nah, beda dengan wajibul istitar. Wajibul istitar kan contoh ansuru, saya menolong, nggak boleh saya tambahi ansuru ana, nggak boleh. Ansuru nolong sopo anak ingsun, nggak boleh. Tapi kadang ada dipakai seperti ini, tapi dia bukan menjadi fa'il, tapi menjadi badal. Ansuru nolong sopo ingsun rupane anak ingsun. Seperti itu. Kita masuk di fi'il amarnya sekarang. Ini fi'il amar yang saya perlihatkan tadi. Unsur ini, lafadz unsur, dia termasuk mustatir yang wujub, wajib tersimpan. Nolongo sopo siro, makanya fa'ilnya adalah anta. Ini tersimpan dia. Beda dengan unsuro, tolonglah kamu, dua laki-laki. Maka fa'ilnya adalah alif ini, domir alif. Domir alif. Unsuru, fa'ilnya adalah wawu. Domir wawu, domir wawu. Antunna adalah na, domir na. Domirna. Contoh nomor 1 ini wasjud. Catanya sekarang, wasjud fa'ilnya mana? Benar, fa'ilnya adalah mustatir wujub kalau ditampakkan anta. Wasjud, sujuto anta sopo siro. Wasjudi fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah ya. Nih, ya ini. Ya. Fa'ilnya adalah ya. Termasuk ya ini domir muttasil. Domir muttasil. Mungkin itu, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.